sikap Partai Buruh, KSPI, dan Serikat Buruh lainnya jelas, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Hari ini saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik, yang mana kami melakukan konferensi pers, yaitu Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andigani, SPN, dan FSPMI, dan beberapa serikat pekerja lainnya. Yaitu pada hari ini sidang MK yang kemungkinan terakhir sebelum diambil keputusan rapat permusyawaratan majelis hakim, yaitu pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta. Saya akan hadir sebagai saksi fakta berkait dengan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap Partai Buruh, KSPI, dan Serikat Buruh lainnya jelas, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Ada 9 poin, dan 7 poin diantaranya adalah yang terpenting. Yang pertama, kami menolak outsourcing seumur hidup. 2, kami menolak upah murah, tidak ada batas bawah, batas atas. Inflasi 2,8%, tapi naik upah hanya 1,58%. Brazil naik 13%. Inggris, baru-baru ini Partai Buruh menang, naik 20%. Bahkan Turki naik 30% daripada kenaikan upahnya. Yang ketiga adalah karyawan kontrak yang tanpa periode, yang akhirnya juga menuju kepada outsourcing seumur hidup atau karyawan kontrak seumur hidup. Yang keempat adalah berkenaan dengan outsourcing seumur hidup. Yang kelima berkenaan dengan PHK yang dipermudah. Ya. Keenam adalah PHK sudah dipermudah, uang pesangonnya murah. Ya. Memang di situ dikatakan sesuai ketentuan 1 kali aturan yang diatur dalam undang-undang. Tapi dalam pelaksanaannya itu hanya 0,5 kali aturan. Orang yang bermasa kerja 30 tahun seperti kita bekerja 30 tahun, kalau pakai Undang-Undang Nomor 13 dengan gaji rata-rata 5 juta, itu bisa 300 juta sampai 400 juta. Minimal 200 juta pesangonnya. Tetapi dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, pesangonnya hanya 20 juta. Bahkan ada satu perusahaan masa kerja 30 tahun, pesangonnya hanya 2,5 juta. Hakim MK harus melihat fakta-fakta di lapangan, bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang nomor 2 yang terakhir, kami meminta Hakim MK nanti dalam gugatan berikutnya. Bila mana Hakim MK tidak mendengarkan 7 poin ini, yaitu saya ulangi, upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode seumur hidup, PHK dipermudah, kemudian pesangon murah, tenaga kerja asing. Dan sekarang orang unskilled workers, buruh kasar, bisa langsung masuk kerja dengan Undang Cipta Kerja, nggak perlu izin lagi. Itu yang terjadi di Morowali, di Konawe, di Pandeglang, terutama investor Cina. Ya, dan yang ketujuh adalah perihal cuti, di mana cuti panjang dihapus. 6 tahun masa kerja, kita harus istirahat 2 bulan loh. Itu dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apa tujuannya menghapus cuti 2 bulan itu? Dan buruh perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan mengambil haknya, itu tidak ada kepastian upah. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dihapuskan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini harus kita batalkan. Sekali lagi, mogok nasional kami lakukan bila mana hakim tidak memperhatikan 7 poin yang telah saya sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Uji Materi. Mogok nasional akan dilakukan setelah ada keputusan MK. Sehingga 2 minggu sampai 1 bulan kemudian, atau paling lambat 1 bulan, kita akan menentukan mogok nasional, stop produksi 5 juta buruh di 384 kabupaten kota. Karena Partai Buruh ada di situ, di 38 provinsi. Ini akan merugikan semuanya. Kami memohon mudah-mudahan Hakim MK bisa bersikap adil. Kalau keadilan di mahkamah tidak kita dapatkan, maka keadilan di jalan adalah pilihan yang akan kita ambil. Demikian, terima kasih. Hari ini langsung putusan atau
biasanya 1 minggu setelah sidang terakhir, biasanya RPH ya, rapat permusyawaratan hakim. Tapi kita akan tunggu, tapi kita bisa lihat nanti dari pertanyaan-pertanyaan hakim terhadap sebagai saksi fakta. Saya pada hari ini saksi fakta. Saya akan jelaskan bagaimana undang-undang itu tidak melibatkan kita semua stakeholder. Ngebahas buruh nggak diajak ngomong, masuk akal nggak? Seluruh dunia nggak ada kayak begitu. Membahas buruh, serikat buruh dipanggil atau perwakilan buruh dipanggil. Kemudian membahas buruh, yang ngebahas pengusaha. Ya pasti undang-undangnya beraroma cita rasa pengusaha. Undang-undang Omnibus Law itu cita rasa pengusaha, pengusaha-pengusaha hitam. Pengusaha siapa pengusaha hitam? Yang suka upah murah, yang suka outsourcing seumur hidup, yang suka karyawan kontrak seumur hidup, yang membayar pesangon murah, yang mem-PHK dengan mudah. Itu pengusaha hitam. Katanya Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik investor. Enggak tuh, PHK di mana-mana. Tekstil udah lebih dari 127.000 orang di PHK. Berarti bohong. Jadi nyatakan Undang Cipta Kerja adalah akan menarik investor. Demo ada di Semarang, Surabaya, di Medan, di Gorontalo, dan beberapa kota-kota industri. Oke? Terkait dengan mogok nasional ini kan dari minggu kemarin sudah Bapak sampaikan lah. Betul. Dari pemerintah sendiri apakah sudah ada woro-woro atau perbincangan soal Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat LSM yang setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja. Peka dan tuli pemerintah dan DPR ya pura-pura tidak mengerti. Mereka merasa menang di pemilu, tapi jangan lupa rakyat tidak tinggal diam terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mogok nasional ini benar-benar akan kita organisir dan diumumkan secara terbuka. Tadinya kita berharapkan sidang kemarin itu sidang terakhir, tapi ternyata memang kami menyiapkan lagi satu saksi ahli, yaitu Bang Uceng ya, Bang Uceng kalau saya nggak salah, Bang atau Ferry Amsari saya lupa, dan saya sendiri sebagai saksi fakta. Nah dari sini kita akan lihat bagaimana arah daripada keputusan daripada MK. 2 minggu setelah keputusan itu pasti mogok nasional. Kita akan siapkan 5 juta. Demikian. Ada tanggapan Pak mungkin soal Gibran yang kemarin wali kota Solo udah mengundurkan diri dan sekarang berkantor di Jakarta? Apakah mungkin dia kan bagian dari pemerintah selanjutnya, mungkin nggak dari partai buruh? Tentu buruh mengharapkan pemerintahan yang khususnya presiden dan wakil presiden terpilih termasuk Mas Gibran memberikan perhatian terhadap isu penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami berharap khusus klaster tenaga kerjaan yang eksploitatif dan ditolak oleh internasional loh. Saya kan pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sedunia. Saya terakhir bulan Juni mantan ILO Governing Body. Keputusan ILO Governing Body, sidang ILO, itu meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khusus klaster ketenaga kerjaan. Industri All, serikat buruh terbesar sedunia yang beranggotakan 57 negara dan ratusan serikat buruh itu juga menolak, termasuk International Trade Union Confederation ITUC, di mana KSPI menjadi anggotanya, menolak. Jadi nggak ada alasan. Ada pelanggaran konvensi ILO nomor 87 dan 98, itu kata ILO. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan ada pelanggaran terhadap konvensi ILO nomor 87 dan 98, yaitu tentang serikat buruh, hak berserikat, dan nomor 98 tentang berunding, hak berunding, dan pelanggaran terhadap konvensi ILO nomor 131 tentang upah minimum. Itu kata ILO. Nah, pertanyaan tadi kembali pada pemerintahan yang baru, lebih khusus tadi ditanyakan Mas Gibran, kami berharap di mana Mas Gibran termasuk tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perpu yang mencabut khusus klaster ketenaga kerjaan dan petani. Di masa panen tidak boleh impor. Cuma itu aja kok. Dan bank tanah jangan mengokupasi tanah-tanah rakyat yang kemudian dijual kepada korporasi. Cuma itu saja. Gunakan Perpu. Yang lain silakan. Kami tidak pada posisi untuk mendiskusikan itu. Tapi yang pasti klaster ketenaga kerjaan, perlindungan petani dicabut melalui Perpu. Itu harapan yang kami minta dan kami berkeyakinan bisa.
Karena dalam beberapa hal pidato-pidato Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, mengarah kepada itu. Yang tidak setuju dengan outsourcing, yang tidak setuju dengan upah murah, tapi upah produktivitas. Itu kan adalah antitesis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian. Selain ada rencana nego Judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah upaya terakhir secara hukum. Tadi saya bilang, kalau keadilan buruh tidak dapatkan di mahkamah, maka keadilan akan dicari buruh di jalan. Dan buruh ingat loh, panjang deh. Dia panjang, bisa hari ini dibubarin, dia istirahat dulu, nanti seminggu lagi dia keluar pabrik lagi. Silakan aja kalau pemerintah mau adu rally dengan buruh terhadap persoalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau urusan tapera itu begitu kuat penolakannya karena dia bicara 2 tahun yang akan datang. Kalau Omnibus Law begitu ini tidak kita lawan, maka Anda di outsourcing semua. Itu udah terjadi di perusahaan-perusahaan tekstil yang sekarang di PHK. Karyawan tetap di PHK 30 tahun masa kerja, ibu-ibu dipecat semua. Kemudian diambil outsourcing direkrut. Jurnalis juga kan kena kok. Yang kedua, Anda naik upahnya, itu murah. Anda lihat aja, Presiden Lula itu menaikkan upah 13% dan dia ngumumin sendiri. Stemmer yang baru menang saja Partai Buruh di Inggris, dia langsung mengumumkan dia akan memperjuangkan kebijakannya untuk naik upah 30%. Karena akibat krisis yang kemarin di Eropa. Erdogan menaikkan upah di atas 60%. Ya karena inflasinya 8%. Indonesia inflasi 2,8%, naikin upah 1,58%. Bahkan ada 14.000 sebulan. Ada pemerintahan bejat gitu kalau kayak begitu. Pemerintah daerahnya, maksud saya, bejat gitu. Pemerintah daerah yang naikin upah 14.000, 28.000 itu bejat. Gak ada hati nurani. 14.000 sebulan, 28.000 sebulan. Tapi itu di daerah, bukan yang di Jabodetabek. Demikian ya. berarti bakal terus dilakukan demo sampai Demo terus-menerus akan dilakukan sampai Omnibus Law dicabut. Titik. Demikian. Terima kasih. Karena kan kalau MK kita kalah, Perpu bisa. Sudah ada pemerintahan baru. Kita berharap. Demikian. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.